tidak ada satupun yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mereka semuanya bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah sepantasnya kita sebagai seorang hamba selalu memuji Allah di setiap keadaan kita. Baik ketika diberi nikmat oleh Allah, kita mengucapkan alhamdulillah. Ketika kita mendapati kesulitan di dalam hidup kita, kita pun juga mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Memuji Allah di setiap keadaan kita. Tidak ada satupun yang terjadi di permukaan bumi ini kecuali atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah di pagi subuh hari ini kita digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibangunkan kita dari setelah tidur panjang tadi malam, kemudian kita dipanggil untuk menghadap Allah di pagi hari ini, dan alhamdulillah atas nikmat Allah kita berada di musala yang kita cintai ini, dan alhamdulillah setelah itu kita melaksanakan kegiatan mempelajari kalam Allah. Jadi antara ketaman orang-orang yang duduk di dalam majlis sebagaimana yang diberikan berita gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok di antara manusia berkumpul di salah satu rumah Allah, yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Allah, membaca firman Allah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka belajar di antara mereka, mempelajarinya, memahaminya. Melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kemuliaan kepada manusia yang hadir dalam majlis itu. Nazalat alaihimus sakinah, Allah pasti turunkan ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, Allah akan naungi kita dengan rahmatnya. Wa hafathumul malaikah, di majlis kita ini insyaallah nanti akan dinaungi oleh para malaikat. Para malaikat datang mencari orang-orang yang senantiasa menyebut asma Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, inna lillahi malaikatun, sesungguhnya Allah memiliki malaikat. Malaikat itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap waktu yamshuna fit turuqat. Mereka ini Bapak Ibu patroli di jalan-jalan. Patroli itu kan bahasa polisi ya. Ya, lihat, meninjau-ninjau, memantau-mantau. Apa yang dilihat oleh malaikat ini? Yaltamisuna ahlal dzikri, mencari orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, membaca kalam Allah. Kemudian ketika didapati orang yang berzikir ini, malaikat mendoakan kebaikan untuk mereka. Kira-kira beruntunglah kita Bapak? Kita termasuk orang yang beruntung. Di samping itu kemuliaan yang akan didapati oleh orang yang hadir dalam majlis ini, wa dzakarallahu fiman 'inda. Allah Subhanahu wa taala menyebut kita, menyebut nama kita di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Kalau nama kita disebut oleh atasan kita, kita merasa bahagia. Enak, bos kita sebutnya nama kita ini karyawan berprestasi bulan ini. Itu kalau bahasa awaknya gadang bunga-bunganya. Asana meja kaki di lantai saja. Saking gembira berbunga-bunganya hati kita. Itu manusia yang memuji kita. Bayangkan yang memuji kita adalah Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat dan karunia kepada kita selalu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir dalam majlis ini termasuk orang-orang yang mendapatkan kebaikan. Apa di antara orang-orang yang mendapatkan kebaikan itu? Orang-orang yang apabila disuruh untuk mengingat Allah, mereka segera mengingat Allah. Apabila mereka mendengarkan lantunan Al-Quran, ayat Allah dibacakan, zadathum imana, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jadi ketika dengar Al-Quran, kita tambah tenang, kita
Tapi insyaallah Bapak Ibu di sini tidak ada yang didatangi oleh syaitan ya, karena semangat hatinya selalu terpanggil untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu ma'asyiral muslimin wa muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kajian kedua kita ya, kajian tafsir yang sudah dijadwalkan lebih kurang 3 pekan yang lalu. Saya mohon maaf kalau bukan berturut-turut saya tidak bisa mengisi. Mohon Allah, ya Allah memberikan kesempatan untuk saya beristirahat sejenak. Memang ternyata ada hak tubuh yang harus kita tunaikan. Rasulullah, inna li'ainika 'alaika haqqun. Mata kita punya hak terhadap diri kita. Kalau ngantuk tidur kita. Wa inna li jasadika 'alaika haqqun. Tubuh kita pun juga ada hak daripada kita. Kalau tubuh kita lelah, kita beristirahat. Kalau tubuh kita sakit, konsultasi sama dokter. Jangan konsultasi sama tukang. Nak kan sembuh penyakit kita. Alhamdulillah saya kemarin konsultasi sama dokter. Alhamdulillah banyak hikmah pelajaran yang didapat, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini saya bisa hadir dalam majelis ini untuk melanjutkan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah pahala untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas suratul Fatihah. Sebagaimana yang kita sebutkan, suratul Fatihah ini adalah ummul kitab. Adalah ibunya Al-Quran, atau yang disebut juga dengan sab'ul mathani, yaitu bacaan yang selalu kita baca setiap salat kita. Bahkan ketika kita membaca Al-Fatihah atau hafal Al-Fatihah ini tidak pernah ditalkinkan, Pak ya, tidak pernah ditalkinkan. Maknanya Pak, kita dibacakan oleh orang tua kita pas lain. Baca nak Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ada nak seperti itu Bapak Ibu? Tidak ada kan? Tiba-tiba hafal saja. Karena keseringan di ayat itu kita dengar, keseringan ayat itu terbaca oleh orang tua kita, atau kita hadir di masjid untuk melaksanakan sholat, berulang-ulang kali ayat ini dibacakan. Subhanallah, mukjizatul Quran. Kendati tidak kita hafal, namun selalu kita dengar berulang-ulang kali, Al-Quran itu mudah kita ingat dan kita hafal. Dan ini adalah garansi dari Allah Subhanahu wa taala, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Yang telah memudahkan Al-Quran itu. Jadi Allah yang memberikan garansi atas kemudahan untuk menghafal Al-Quran. Kemudian kita kemarin sudah membahas tentang ayat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat berikutnya Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian hanya diperuntukkan kepada Allah. Siapa Allah itu? Rabbul alamin, yaitu Allah yang memiliki alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta ini. Kemudian kita telah membahas ayat Maliki Yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Ya, dan insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan ayat berikutnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maknanya Bapak Ibu? Coba kita terjemahkan kalimat per kalimat. Iyyaka, hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, kami menyembah. Wa iyyaka, hanya kepadamu. Nasta'inu, kami minta tolong. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Syekh menjelaskan makna daripada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, jadi sebelum kita menjelaskan makna ini, saya ingin menjelaskan suatu kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu kitab Madarijus Salikin fi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengarang sebuah buku namanya Madarijus Salikin. Dalam kitab Madarijus Salikin ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, belum menjelaskan satu ayat di dalam Al-Quran, yaitu makna Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kitab yang dikarang oleh Ibnu Qayyim
menjelaskan, menerangkan, menafsirkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ternyata satu buku ini. Subhanallah, satu ayat ternyata kandungannya, pemahamannya, penafsirannya, pentadaburannya itu bisa ditulis oleh para ulama dalam satu buku ini. Saya lupa membawanya tadi. Ya, di sana ada makna syukur, di sana ada makna sabar. Jadi kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu ada makna syukur di situ, ada makna sabar, ada makna tawakal, ada makna ridha, ada makna ikhlas, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan yang mulia itu terkandung dari satu ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kalau kita nanti ada kesempatan boleh nanti beli di Gramedia buku itu, ya, buku makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, saya ada versi bahasa Arabnya. Biasanya saya bawa buku itu untuk kajian-kajian yang sifat akidah dan akhlak. Ya, jadi kita bisa memahami lebih jauh tentang makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Namun pada kesempatan ini kita mengkaji penjelasan Syekh atau tafsiran Syekh di dalam tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan yang ditulis oleh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Maknanya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nakhussuka wahdaka bil ibadah. Kami mengkhususkan Engkau satu-satunya yang layak untuk diibadahi. Artinya pengakuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang layak untuk disembah. Seperti yang kita sampaikan terdahulu, makna kalimat la ilaha illallah itu la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang layak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Menafikan segala sesuatu sesembahan selain daripada Allah, dan yang layak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan suatu ungkapan al-wala wal bara, suatu ungkapan loyalitas kita dan berlepas diri kita dari segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anatu, begitu juga bermakna minta pertolongan. Isti'anah, minta pertolongan, terambil dari kata ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Ana yu'inu artinya memberikan pertolongan, tetapi ketika ditambah hurufnya alif sin dalam kaidah bahasa Arab itu terambil dari wazan istaf'ala yang bermakna at-talab, meminta. Jadi kalau ada orang meminta itu misalnya menggunakan timbangan istaf'ala itu. Misalnya Bapak Ibu minta ampun misalnya. Kata-kata ampunan di dalam Al-Qur'an bermakna ghafara yaghfiru, artinya mengampuni. Tetapi ketika kalimatnya ditambah istaghfara yastaghfiru istighfaran, itu artinya Bapak Ibu minta ampun. Yang memberikan keampunan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang minta ampun siapa? Hambanya. Jadi itu sebabnya berdoa itu adalah meminta sesuatu kepada zat yang lebih tinggi. Jadi yang meminta adalah hamba, yang diminta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak minta kepada siapa biasanya? Adiknya. Ya, anak kita misalnya paling tua, dia minta sama adiknya paling kecil, tidak. Dia pasti meminta kepada orang tuanya. Ini artinya talabul fi'li minal adna ilal a'la. Meminta sesuatu dari yang paling rendah ke yang paling atas, yang paling tinggi. Ini kalau di pesantren ini paham anak sebenarnya. Lianna taqdimul ma'mul yufidul hasr. Karena mendahulukan ma'mul di sini maknanya adalah objek, atau dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bih. Biasanya ketika kita mengucapkan dalam suatu kalimat, saya makan nasi, subjek, predikat, objek. Biasanya objek itu terletak di awal, di tengah, atau di akhir. Di akhir. Karena dia menjadi objek dari satu perbuatan. Saya memukul anjing. Objeknya anjing atau saya? Anjing. Berarti anjing itu objek terletak di akhir. Di dalam ayat ini dikatakan katanya mendahulukan objek ya daripada subjeknya. Ya, iyyaka na'budu. Jadi objeknya di sini adalah Allah. Kita menyembah siapa? Kita menyembah Allah. Objeknya siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Tapi di dalam ayat ini Allah mendahulukan kalimat iyyaka, kami menyembah Engkau ya Allah. Engkau hanya kepadamu
dan menafikan segala sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kata para ulama. Kemudian faka'annahu yaqul, seakan kita mengatakan dalam ucapan kita, na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Jadi kata-kata iyyaka na'budu itu bermakna na'buduka, kami menyembahmu ya Allah. Jadi kalau na'buduka, kami menyembah engkau, berarti objeknya di belakang kan? Artinya Allah itu letaknya di kalimat Allah di belakang. Tetapi ini didahulukan, ya. Kemudian maknanya juga di sini katanya wala na'budu ghairaka, kami tidak menyembah selain daripada engkau ya Allah. Jadi ini suatu penegasan seorang hamba, salah satu-satunya yang dia sembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan ikrarnya dia mengatakan bahwasanya tidak ada satupun yang akan layak kami sembah kecuali engkau. Ya, wa nasta'inu bika, dan hanya kepadamu lah kami minta tolong. Kami minta tolong hanya kepadamu, dan kami tidak minta tolong wala nasta'inu bi ghairika. Kami tidak minta tolong lagi kepada selain engkau. Inilah makna dalam ayat ini. Tetapi Allah mendahulukan maf'ul atau ma'mul, objek daripada subjek dari sini, ini menunjukkan sesuatu penegasan. Ya, penegasan bahwasanya tidak ada yang layak untuk kita sembah, tidak layak untuk kita minta tolong melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan wa qaddama al-ibadata 'ala al-isti'anah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mendahulukan kata-kata ibadah daripada kata-kata isti'anah? Ibadah artinya segala sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Didahulukan kalimat itu daripada isti'anah minta tolong. Mengapa didahulukan kalimat ibadah daripada minta tolong kita? Di sini dijelaskan oleh beliau, mimba taqdimul 'am 'alal khas, mendahulukan kalimat umum daripada kalimat khusus. Nanti kita jelaskan apa maknanya. Wa ihtimam bi taqdim haqqi ta'ala 'ala haqqin 'abdihi, yaitu mendahulukan hak Allah Subhanahu wa taala daripada hak hambanya. Apa hak Allah Subhanahu wa taala? Hak Allah adalah diibadahi, ya, ditaati dalam beribadah, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah. Itu hak Allah. Hak kita apa setelah itu? Baru kita minta tolong, ya kan? Jadi kita dahulukan hak Allah daripada hak kita sendiri. Begitu Allah ingin mengajarkan kepada kita, hak Allah SWT muqaddamun ala haqqil insan. Hak Allah SWT itu lebih diutamakan daripada hak manusia. Dari mana dalilnya? Saya ingin ceritakan dari sebuah hadis. Suatu ketika Anas bin Malik ini beliau menceritakan pengalamannya. Kuntu radifan khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika saya duduk di atas tunggangan. Dikatakan oleh para ulama di atas onta. Jadi duduk Rasulullah, kemudian beliau khalfan Nabi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di tengah perjalanan di atas tunggangan tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Anas, "Ya Anas." Di Anas itu panggilan kesayangannya, ya Unais. Ya Unais artinya ya panggilan sayang lah gitu. Kalau anak kita kan ya Bani itu artinya kan anak kecil. Tapi kalau dipanggil ya Bunai gitu ya, itu panggilan sayang lagi gitu. Kalau bahasa kita anak ya kan, tapi kalau orang kampung kita bilang buang ya ini itu masya Allah. Tapi sayangnya nak lanangku kata orang Jawa kan, iya teman saya. Salah apa saya? Itu ungkapan cinta yang luar biasa. Jadi Rasulullah SAW ketika di atas tunggangan tersebut, beliau bertanya kepada Anas, "Ya Anas, ma haqqullahu 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Apa hak Allah dari hambanya dan apa hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, Bapak Ibu, pelajaran yang luar biasa dari hadis ini. Sahabat ketika ditanya oleh Rasulullah dengan satu pertanyaan, tidak ada maklumat, tidak ada pengetahuan dia untuk menjawabnya. Apa dijawabnya ketika itu? Allahu wa rasuluhu alam. Tapi kalau kita ditanya, kita tanya sesuatu, apa itu atmosfer itu? Atmosfer itu dia semacam apa? Ya kayak bola-bola itulah. Dia ada angin-anginnya. Kita nggak tahu itu. Ngarang-ngarang aja. Untuk memastikan kita tak bodoh di hadapan anak. Atau misalnya, mohon maaf kami ustadznya ditanya sama jamaah pertanyaan, ustadz membaca misalnya. Tidak ayo kami sebagai seorang ustadz, mohon maaf saya belum dapat jawabannya. Mudah-mudahan nanti kesempatan yang lain saya cari jawabannya. Tapi ada sebagian, alhamdulillah, ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Kita
memaksakan menjawab sesuatu padahal kita tidak salah. Jadi kadang Al-Quran mengatakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang tidak ada ilmu kita di sana. Karena segala sesuatu yang ada pada diri kita, sam', pendengaran kita, wal absar, penglihatan kita nanti, ucapan kita, lisan kita itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kok ngarang-ngarang, ngarang-ngarang itu akibatnya nanti di akhirat. Maka ibu rahmat Allah, lanjut cerita ini, Anas bin Malik menjawab, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada Anas, adapun hak Allah SWT dari hambanya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Hendaklah seorang hamba itu menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Itu hak Allah dari hambanya. Kemudian hak hamba dari Allah Subhanahu wa taala, kalau hak Allah sudah dipenuhi, berarti hak manusia itu akan diberikan oleh Allah SWT. Jadi kadang kita ingin hak kita saja. Hak saya tidak terpenuhi, tapi kewajiban tak dikerjakan. Ternyata Rasulullah SAW menjelaskan, adapun hak hamba dari Allah SWT, bi alla yu'adzibahu bi annahu la ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Allah tidak akan mengazab hambanya, tidak akan menghukum hambanya nanti di akhirat selama dia beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkan Allah dengan satu apapun. Ini dia makna hak Allah SWT itu harus lebih diutamakan, harus lebih didahulukan dari hak manusia. Ya, jadi kita minta rezeki Allah, aku udah kayu-kayu aja mau ya Allah. Aku berdoa siang dan malam, berdoa saja, ibadah tak ditinggalkan. Ya, tidak pernah taubat sama Allah, pernah istighfar. Mana mungkin hak kita akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadatu, dan ibadah itu masyarakat muslimin, ibu rahmat Allah, ismun jami'un li kulli ma yuhibbu Allah wa yardahu min al-a'mal al-zahira wal batinah. Adapun ibadah itu kata para ulama adalah suatu nama yang mengumpulkan setiap sesuatu yang dicintai oleh Allah. Jadi saya jelaskan kembali, ibadah itu adalah suatu nama yang mengumpulkan segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diridhoinya, dan begitu juga diridhoinya, baik dari perbuatan kita, baik daripada perkataan kita yang tampak maupun yang batin. Jadi ibadah itu. Jadi segala sesuatu, ucapan kita, perbuatan kita, zahir dan batin itu segala sesuatu yang mendatangkan cinta Allah, segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan Allah, maka ini ibadah. Jadi ternyata ibadah itu luas Ustaz. Jadi kita selama ini memahami ibadah itu sholat saja, kita memahami ibadah itu puasa, zakat, haji saja. Ternyata segala kebaikan yang kita niatkan karena Allah, yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ibadah. Jadi nanti ibu jangan remehkan ibadah ya. Karena Nabi mengatakan la taqtaranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka dari ibadah kita. Jangan meremehkan satu kebaikan. Ya, meskipun engkau menjumpai saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, senyum kita, sakit gigi pun senyum kita. Insyaallah ini ibadah. Ya. Misalnya aduh sakit hati, misalnya masjid kan sama kawan kan. Terus gitu aja kan. Berusaha kan untuk baik-baik. Insyaallah akan menilai ibadah. Wal isti'anatu, dan kata-kata isti'an, minta pertolongan di sini maknanya adalah al-i'timadu 'ala Allah Ta'ala fil jalbi al-manafi' wa daf'il madar, yaitu artinya bersandar. I'timad artinya bersandar 'ala Allah, kepada Allah Ta'ala, fi jalbi al-manafi', di dalam mengambil manfaat ataupun menolak mudarat. Itu makna isti'anah. Minta tolong. Kalau kita ingin sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita, minta tolong kepada Allah. Kalau kita minta dihindarkan dari mara bahaya, dihindarkan dari kesulitan, dihindarkan dari berbagai cobaan, minta tolong juga kita kepada Allah. Itulah makna isti'anah. Ya nak? Nah, misalnya Bu sedang sakit, suami keluar kota, tidak bisa beli obat, minta tolong sama tetangga. Itu isti'anah namanya. Tolong ya boleh nambah ya. Obat kenapa? Lalu ngomong seminggu kok ini saya coba. Ya, bisa juga. Pak tadi kan ada paham ya. Tadi kan ini semua bahasa dari bahasa ini. Ya. Jadi belum tahu identitas beliau entah dari mana saja. Jadi ternyata inilah ma'athiqah fi tafsir dzalik. Ketika kita bersandar
meminta sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan kita, kita yakinnya kepada yang akan memberikan pertolongan. Yakin nama ibu-ibu, misalnya kita tak tolong sama anak kecil, tolong belikan mama ini, itu, deretan 20 semuanya. Lupa sampai dia pamat, tak ingat anak kita apa mau dibeli. Balik dia lagi, apa mau dibeli? Ma katanya, balik dia lagi, ulang kali. Jangan kita tolong sama anak kita. Salah dan tepat sasaran kita. Ya kan? Saya sering juga suruh anak sampai dia kata, balik dia lagi, apa mau dibeli? Disuruh beli ini, ternyata dibelinya yang lain. Jangan kita tolong sama yang seperti itu. Ini salah satu contoh. Tapi kita tolonglah kepada yang lebih mampu untuk bisa memberikan pertolongan. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal qiyamu bi ibadatillah wal isti'anatu bihi hiya al-wasilah li sa'adatil 'abadiyyah. Dan menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendirikan ibadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meminta pertolongan hanya kepada ini adalah salah satu media, salah satu sarana untuk kebahagiaan yang abadi. Kalau minta tolong sama manusia PHP, ya ini pengalaman pribadi juga saya ada banyak aktivitas saya banyak jadi kebaikan misalnya, mudah-mudahan Allah mengampuni orang yang ber-PHP gitu. Jadi ternyata ya mudah-mudahan jangan dinilai ya contohnya, tapi kita dalam kehidupan ini seringlah seperti itu. Tapi ingat saja, hibur saja diri kita, kalau kita bersandar dengan manusia itu tidak akan bisa memenuhi kebutuhan kita. Tapi bersandarlah kepada Allah yang menciptakan manusia yang akan memenuhi segala kebutuhan kita. Ya. Wan najatu min jami'i surur, dan keselamatan dari berbagai keburukan. Fala sabila ila najati illa bil qiyam biha. Tidak ada jalan keselamatan kita, ya, melainkan kita berpegang kepada dua tadi. Ibadah satu, al-isti'anah satu, minta tolong kepada Allah. Jangan ibadah saja. Saya ibadah saja dan minta tolong sama Allah dan saya sanggup sendiri. La haula wala quwwata illa billah. Ada dari upaya, terbatas kita manusia itu. Apa contohnya? Contohlah saya ya, saya cerita tentang diri saya. Saya kemarin sakit diimpus tangan saya sebelah ini. Buka obat aja nggak bisa saya. Buka dengan tangan kiri payah nih. Kalau kita ini nanti lepas impusnya. Karena tangan saya ini susah mencari uratnya. Setiap datang suster ke itu, saya trauma aja lah, saya mau ditusuk terus saja. Jadi berapa kali tusuk sebelah kanan, tusuk sebelah kiri, tusuk atas, tusuk sebelah bawah. Jadi agak takut saya karena memang pengalaman pertama kali. Jadi ternyata terbatas kemampuan tangan kanan ini. Kalau tidak dibantu tangan kiri, ini bukti lemahnya kita, ya kan? Kalau ada tangannya 4 ini, ada tangan ini, tidak bisa mengampulkan kan? Itu lemahnya kita. Sadar-sadari ini adalah kelemahan kita. Jangan anggap kita hebat ini, ya. Ada pada diri kita saja banyak kekurangan. Ya. Kemudian wa inna ma takunu ibadatu idza kanat ma'khudatun an Rasulillah wa maqsudan biha wajh Allah. Dikatakan ibadah di sini kata Syekh, jika seandainya segala satu perbuatan kita itu hanya diniatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala sesuatu perbuatan kita itu hendaklah mencontoh apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ada dua syarat ibadah yang diterima itu. Yang pertama apa, Pak? Al-ikhlasu billah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din hunafa wa yuqimus salata ila akhir ayat. Tidaklah diperintahkan manusia kecuali ikhlaskan segala sesuatu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas. Dan ikhlas kita, tapi ibadah kita tak mencontoh karang-karang saja. Pada sembahyang subuh sampai rakaat, 2 rakaat sedikit bono, sedikit pahalanya belum sampai rakaat. Apakah diterima dan diterima? Kemudian kita sudah beribadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW, 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat, tapi nak ikhlas kita sholat. Ya mungkin aku ingin dipandang oleh teman-teman mencalon ke RW. Kalau raja dan rumah haji, sudah tahu masyarakat simpati awak, gitu kan? Insyaallah pada pemilihan awak tadi video. Niatnya tak betul ini. Maka ada diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kita yang dekat-dekat aja lah, ya. Kalau ada yang termasuk kita di situ, banyak yang istighfar aja lah. Ya. Fahadaini amalaini takunu ibadah. Dua hal inilah yang dimasukkan dengan ibadah. Ikhlas kita kemudian kita mencontoh. Wa dzakara isti'anah ba'da ibadah. Dan menyebutkan kalimat isti'anah, minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah penyebutan ibadah. Kan isti'anah itu setelah ibadah kan?
orang itu termasuk ibadah tidak? Kita berdoa kepada Allah itu ibadah tidak? Termasuk. Ternyata ibadah itu mencakup segala sesuatunya, umum dia. Sedangkan isti'anah ini khusus. Jadi isti'anah ini adalah khususnya, sedangkan ibadah adalah umum. Ini bagian daripada ibadah. Isti'anah itu adalah bagian daripada ibadah. Lihtiyajil 'abdi fi jami' ibadati ila isti'anati billah. Mengapa demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Karena setiap hamba itu senantiasa butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala setiap ibadah yang dilakukan. Awak mau salat Bapak Ibu, kita minta tolong kepada Allah. Apa minta tolong kepada Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, jauhkanlah saya dari godaan syaitan yang terkutuk. Jangan sampai nanti ketika salat ibu-ibu, aku udah terima setelah salat subuh ya. Kulkas kosongan gitu. Wayang-wayang itu kan. Jadi enggak khusyuk akhirnya kan? Jadi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada ya kepada ketergantungan kepada lainnya. Ya. Kemudian fa innahu lam ya'inhu Allah lam yaslahu ma yuridu. Kalau seandainya seseorang itu tidak dibantu oleh Allah, tidak ditolong oleh Allah, maka seseorang itu tidak akan bisa mencapai apa yang diinginkan. Kita ingin bercita-cita sukses anak kita kuliah, dapat nilai terbaik, terima di perusahaan pekerjaan yang layak yang memiliki gaji yang besar. Tapi kalau tidak minta tolong berdoa kita banyak-banyak sama Allah, mustahil itu akan tercapai. Coba lihat orang tua kita dulu, pekerjaannya sangat sederhana. Pokoknya bersawah, berkebun yang macam cikai bakat, ternyata anaknya sampai profesor doktor. Saya ada seorang dosen saya di UIN cerita, ayah saya kerja cari roti, anaknya sekarang alhamdulillah ada profesor doktor. Karena saya berpikir juga subhanallah, orang tua kerjanya seperti itu, ada profesor doktor. Kalau ayah saya itu guru, saya anak saya S1, saya alhamdulillah S2. Saya pikir seperti itu. Kalau saya S2 sekarang, anak saya paling tidak harus doktor. Jadi berpikir kita seperti itu. Ya, orang tua pun saya yakin bahwa bapak yang sudah berumur tentu punya orientasi dan cita-cita yang lebih tinggi. Ya, anaknya jauh lebih baik daripada kita saat sekarang ini. Ya, kemudian mayutu min fi'lil awamir wa ijtinabin nawahi, apa yang diinginkan ya daripada perintah untuk melakukan mengerjakan perintah Allah atau menjauhkan larangannya. Kemudian kita lanjut kepada ayat berikutnya. Apa ayatnya? Ihdinas siratal mustaqim. Apa yang kita ayat panjang ya, kita selesaikan Al-Fatihah ya teman ini. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ya, ihdina artinya tunjukkan kami. Kata-kata hidayah artinya petunjuk. Ya, mana yang dulu Pak, taufik atau hidayah Pak? Kan kalau ceramah kan wabillahi taufik wal hidayah kan? Mana dulu taufik atau hidayah? Mana Mas? Hidayah atau taufik? Kan biasanya kita kan wabillahi taufik wal hidayah kan? Nah, sebenarnya dulu adalah hidayah. Wah, udah taufik kita. Dapat petunjuk dulu baru Allah berikan taufik untuk melakukan sesuatu. Nah, jadi kita balik lagi wabillahi taufik wal hidayah wal taufik ya. Nah, bisa begitu karena hidayah dulu baru kita dapat taufik dari Allah SWT. Nah, ini bid'ah juga nih. Kan apa dalam masalah itu ya? Karena mana diajar oleh Nabi dalam ceramah-ceramah gitu. Ya, boleh tak kita melakukan itu? Boleh. Karena itu adalah dalam rangka mengajak manusia menjalankan tentang sesuatu. Ya, ihdinas sirata. As-sirat artinya tunjukkanlah kami jalan. Ya, jalan al-mustaqim. Digambar kata-kata istiqomah. Kata istiqomah itu lurus-lurus saja. Nah, istiqomah jalan ya, belajar ya, istiqomah ya Al-Quran, istiqomah ya untuk ilmu ya. Nanti luri-luri je lah, jangan mane-mane, jangan banyak main-main. Kan itu peristiwa dua. Istiqomah itu adalah komitmen dan konsisten. Kalau bahasa para ulamanya, makna istiqamah itu al-iltizam bi ta'alim Islam, konsisten dengan seluruh ajaran Islam. Kita maknanya mustaqim itu lurus. Artinya jalan yang lurus. Artinya di sini adullana, tunjukkan kami, wa arsyidna, beri petunjuk kami, wa wafiqna, beri taufik kami ya Allah, ila siratil mustaqim, kepada jalan yang lurus. Wa huwa tariqul wadih. Jalan lurus itu Bapak Ibu di sini dikatakan jalan yang jelas, terang, tidak samar-samar. Ya, kalau orang ada semangat menunjukkan kita mana jalan ke Masjid Ansor, itu jalan belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Mana jalannya ini? Ya kan? Kadang orang semangat ngasih tahu ternyata alamatnya tunjukkan salah pula kan? Saya dulu waktu di Mesir itu orang Arab ini Pak pantang mengatakan tidak tahu. Sama kenal mustashfa, mana rumah sakit di
Jadi saking semangatnya tembak jenggo kan, dikerja soalnya 35 sebenarnya, tapi kotak ada 50, sampai 50. Soalnya cuma 35 kan, cuma di nada-nada tak tengok pula soalnya, ternyata dijawab aja langsung. Jadi sampai guru bilang, ada yang jawab soal sampai 50 pada soal 35 cuma gitu. Ini ilmu filologi dan analisis. Ini kalau agama tak boleh kira-kira ya. Nah, kira-kira begini, oke. Yang nanti bahaya, sesat dan menyesatkan. Wa huwa tariqul wadi al-muwassal ila Allah. Jalan yang jelas yang menyampaikan kepada Allah dan menyampaikan kepada surga. Itu dia jalan siratal mustaqim, itu jalan-jalan yang jelas. Jalan yang mengantarkan kita kepada Allah dan jalan yang mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau ditunjukkan jalan-jalan selain daripada siratal mustaqim ini. Kalau ada nanti kita bertanya sama orang, mana jalan di situ? Betul Pak, ihdinas siratal mustaqim Pak ya. Ya. Jangan menyesatkan Pak. Wa huwa ma'rifatul haqqi wal 'amal bihi, mengetahui kebenaran dan beramal dengan kebenaran tersebut. Fahdina ila sirat, tunjukkanlah kami kepada jalan dan berikanlah hidayah kami di jalan tersebut. Jadi ada maknanya dua di sini. Ihdinas siratal mustaqim ini maknanya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan berikanlah tunjuk kami di jalan yang lurus tersebut. Pertama diarahkan kepada jalan yang lurus, kemudian ketika berada di jalan lurus itu beri lagi kami hidayah di situ. Itu subhanallah. Saya ingin ceritakan antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat Allah, di saat manusia umat Rasulullah SAW akan melewati sirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti akan berdoa kepada Allah Subhanahu. Dia akan berdoa terhadap hamba-hamba yang melewati sirat. Apa maksudnya? Ya Allah, salim, ya Allah, selamatkan umat Rasul. Ya Allah, Nabi SAW mendoakan kita untuk melewati salat. Mana Allah, perhatian yang luar biasa yang kita kepada Muhammad SAW. Maka kita berdoa kepada Allah agar kita ditunjukkan oleh Allah SWT jalan yang mengarah kepada surga Allah dan kepada Allah. Kemudian bagaimana Allah SWT luzumu dinul Islam, jalan yang lurus itu adalah senantiasa kita konsisten dengan agama Islam, konsisten kita dengan keyakinan kita saat sekarang, konsisten kita dengan hidayah yang Allah berikan, yaitu hidayah Islam, hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita dan kita ditakdirkan sebagai seorang Muslim. Lihat saudara-saudara kita yang belum diberikan hidayah, dan alhamdulillah dengan hidayah itu Allah bimbing kita kepada ketaatan yang terbaik. Kemudian hidayah fitrah tashmalu hidayah di jami' tafasil dunia ilman wa amalan, dan hidayah ini mencakup segala sesuatu yang merinci segala yang terkait dengan agama, baik dari segi ilmu maupun amalan. Fahada doa, dan ini adalah doa. Jadi ia kena wa ia kena saya. Ihdinas siratal mustaqim itu Bapak Ibu, itu adalah doa. Hakikatnya adalah doa. Doa kita minta diberikan petunjuk oleh Allah SWT berada di dalam agama Islam. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai kita mati kecuali sebagai seorang muslim. Dan inilah ajma'ul adiyah, dan ini adalah doa yang paling sempurna, yang paling banyak kandungannya. Wa anfa'uha lil 'abdi, dan adalah doa yang paling bermanfaat bagi seorang hamba. Itu manakala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan yang lurus. Walihada, oleh karena itu kata beliau, wajib 'alal insan ayyadu Allah, maka wajib bagi manusia untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dengan ihdinas siratal mustaqim. Kapanpun kita dalam doa setelah Rasulullah kita dalam munajat malam kita perbanyaklah berdoa ini. Ihdinas siratal mustaqim, tetapkanlah kita berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala di dalam agama Islam ini. Matikanlah kita dalam Islam bersama dengan keturunan kita dalam Islam. Jangan mati kita dalam kekufuran dan kita mati dalam keadaan Islam. Kemudian kulli rakaat salat yang kita baca setiap rakaat salat kita membaca ihdinas siratal mustaqim, karena begitu pentingnya, begitu butuhnya kita hidayah Allah Subhanahu wa taala, butuhnya kita pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita ditetapkan di dalam agama yang lurus. Kemudian hadis siratal mustaqim, dan ini adalah jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, apa jalan yang lurus itu? Allah Subhanahu wa taala jelaskan di ayat selanjutnya, yaitu jalan yang orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka. Apa maknanya di
minan nabiyyin. Jalan-jalan siapa? Jalan-jalan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang benar dalam keimanannya, orang-orang syuhada, orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan perintah Allah, mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwanya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang saleh, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang saleh, orang-orang yang syuhada, orang-orang yang melakukan ketaatan di dunia, kelak nanti bagi orang Allah akan dipertemukan oleh Allah dengan malaikatnya. Mereka adalah orang yang beriman, orang-orang saleh, dan kelak bersama dengan Nabi mulia di Firdaus al-A'la. Jadi kalau kita beriman kepada Allah, kita beramal saleh, kita siddiq, syuhada, kita termasuk golongan ini, insyaallah kita akan mendapatkan kemuliaan Allah. Apa kemuliaan Allah nanti di akhir? Kita mendapatkan surga sama levelnya dengan level Nabi. Dan kenikmatan yang lebih besar lagi di saat kita masuk surga, kita melihat dan wajah Nabi kita. Kita perindunya kita kepada sosok yang selalu mencintai kita, selalu merindukan kita. Bahkan kecintaan Nabi jauh lebih besar daripada kecintaan kita kepada meskipun kita jarang menyebut nama Nabi, ternyata Nabi selalu mencintai kita. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu beliau mendoakan kita kelak nanti di surga dimasukkan oleh Allah Subhanahu bersama dengan beliau. Kemudian ghairus sirat, bukanlah jalan-jalan al-maghdubi alaihim, orang-orang yang engkau murkai. Siapakah mereka orang-orang yang dimurkai ini? Syekh menjelaskan alladzina 'araful haqqa wa taraku kal yahud wa nahwahum, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran. Jadi orang-orang yang dibenci, orang-orang yang maghdub alaihim, itu adalah orang-orang yang mengetahui kebenaran. Mereka tahu petunjuk, mereka tahu perintah Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tinggalkan. Itu semisal orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dan tidak tahu Allah pencipta mereka, tahu mereka bahwasanya Rasulullah itu adalah utusan Allah SWT. Namun karena al-bughd was hasad, karena kebencian mereka terhadap diri mereka sendiri, mereka menolak, menutup kebenaran tadi. Mereka tinggalkan kebenaran tadi. Kemudian wa ghairu sirat, begitu juga bukanlah jalan orang-orang yang dhalil. Maksud di sini adalah orang-orang jalan orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengetahui kebenaran dan mereka tinggal kebenaran. Begitu juga jangan kami dimasukkan kepada orang-orang yang ghairu dhalil, orang-orang yang disesatkan. Siapa mereka yang disesatkan dalam hal ini? Alladzina tarakul haqqa ala jahlin wa dhalalin, yaitu orang-orang yang mereka meninggalkan kebenaran karena kebodohan dan kesesatan mereka. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Mereka tidak mengakui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengetahui petunjuk itu karena mereka tidak mau mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berada dalam kebodohannya, berada dalam kesesatannya, dan ini menyebabkan mereka disebut atau digolongkan oleh Allah SWT sebagai orang-orang yang dhalil, orang-orang yang disesatkan. Fahadisu 'ala al-jazim. Dan kalau kita pahami ayat ini secara gamblang, secara ringkas, Allah Ta'ala balantah kepada suatu dengan Quran. Dia mencakup segala sesuatu yang tidak ada dalam surat-surat yang lainnya. Artinya Al-Fatihah ini ayat-ayat dari awal sampai akhir itu mencakup keseluruhan daripada perintah Allah SWT yang sudah mewakili daripada ayat-ayat yang lainnya. Fatadamman an-mu'tahid thalatha, bahkan di dalam surat Al-Fatihah ini kepada Allah ini mencakup tauhid yang tiga. Yang kata beliau, yang pertama at-tauhid rububiyah, di sini namanya tauhid rububiyah, yaitu pengakuan kita akan Allah al-Khaliq, kita pencipta kita, Allah yang memberikan rezeki dan segala macamnya. Kemudian yu'khadhu min qouli ta'ala, ini terambil dari firman Allah. Tauhid rububiyah ini terambil dari firman Allah, yaitu Rabbil Alamin. Kata-kata Rabbil Alamin ini bermuatan makna tauhid rububiyah. Kemudian di sini juga kata beliau terdapat
menghafalnya, maka insya Allah akan masuk surga. Hadis sahih. Ya. Jadi mulai hafal-hafal Asmaul Husna ya, anak kita hafal itu. Jangan sampai ibunya kalah sama anak. Ya, wa itsbatu sifatil kamal lillahi ta'ala, yang menetapkan sifat sempurna atas Allah Subhanahu wa taala, allati asbataha li nafsihi, Allah tetapkan atas dirinya, wa athbataha lahu rasuluhu min ghairi ta'til wa tamthil wa tashbih, yang Allah tetapkan atas rasulnya tanpa ada penolakan atau pentamthilan atau penyumpahan pamaan. Wa qaddara ala dzalika al-hamdu kama taqaddam, artinya tidak ada yang semisal dengan Allah, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah, maka segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa tadammana isbatun nubuwah, bahkan di dalam ayat suratul Fatihah ini juga terkandung semacam penetapan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada kata-kata dalam itu kami utus engkau wahai Muhammad sebagai nabi, ada sebenarnya. Tetapi di dalam kalimat itu ada kata-kata ihdinas shiratal mustaqim. Lihat bagaimana qari'ahnya para ulama, cerdasnya para ulama memahami ayat ini. Lianna dzalika mumtani' biduni risalah. Ketika ada kalimat yang bermakna tunjukkan kami jalan yang lurus, tidak ada jalan kita mengetahui jalan yang lurus kecuali melalui perantaraan siapa? Nabi yang diutus oleh Allah SWT. Kalau bukan diutus Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mengenal Allah SWT. Kalau Allah tidak diutus Nabi Muhammad SAW, kita tidak akan mengenal ibadah, kita tidak akan mengenal kebaikan, tidak akan mengenal orientasi kehidupan kita dunia ini. Ternyata Nabi lah yang akan dia memberikan petunjuk kepada kita kepada jalan yang lurus, kepada jalan yang lurus. Wa itsbatul jazaa' 'ala al-'amal fi qouli ta'ala. Begitu juga di dalam surah Al-Fatihah ini memiliki kandungan maknanya adalah jaza' artinya balasan. Jadi ternyata setiap perbuatan manusia itu tidak serta-merta dibiarkan begitu saja. Saya begini di dunia, oke saja. Ya, bahkan ada ungkapan yang orang-orang yang tidak meyakini akan hari akhir, mereka mengatakan, saya tidak tahu redaksi bahasanya, saya suka masuk neraka. Ini kan viral, ada artis ngomong seperti itu. Kenapa suka masuk neraka? Karena di neraka saya akan bertemu dengan artis-artis yang saya idolakan. Ini perkataan subhanallah yang diucapkan dengan bibirnya, dan ternyata akibatnya nanti akan mengusirkan dia di dalam neraka jahannam. Ya, perkataan-perkataan ini dan siksa itu adalah sesuatu yang pasti. Al-jazaa' haqqun, surga adalah sesuatu yang pasti, neraka juga sesuatu yang pasti. Malik yaumiddin, yaitu yang menguasai hari pembalasan. Di makna jazaa' itu sesuatu yang pasti. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah, wa anna al-jazaa' yakunu bil 'abdi, balasan Allah Subhanahu wa taala seadil-adilnya. Innal jazaa' min jinsil 'amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita misalnya dipukul sekali, maka dipukul juga sekali. Kalau kita melakukan perbuatan di dunia, nanti perbuatan itu nanti dibalasnya yang setimpal akhirat, bahkan jauh lebih besar. Ada orang yang melakukan ketaatan, kebaikan yang sederhana. Contoh Bapak Ibu tadi sudah berniat datang sholat subuh ke masjid, melaksanakan kajian tafsir, sekaligus sholat isyraq misalnya. Perbuatan yang sederhana ternyata boleh jadi perbuatan yang sederhana ini akan memperberat timbangan amal kita dan tidak akhirat, dan tidak akan mengantarkan kita ke surga Allah SWT. Ada orang boleh jadi orang sholat rakaat ini duha, 2 rakaat duha, ternyata dengan amalan sederhana ini Allah bebaskan dia dari kewajiban dia untuk mensedekahkan 360 anggota tubuh, persediaan dari anggota tubuh. Subhanallah, dengan 2 rakaat duha. Kalau tidak salah 2 hari wajib untuk bersedekah 360 untuk persediaan kita semuanya. Bayangkan dengan 1 hari seseorang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'dallahu anhu 70 kharif, Allah jauhkan dia 70 tahun dari azab api neraka. Puasa saja Bapak Ibu, balasannya jauh lebih besar daripada perbuatan yang kita kerjakan. Begitu juga niat perbuatan kemaksiatan, dosa yang kita kerjakan itu Allah akan balas adil-adilnya, bahkan Allah lebih balas lebih berat dari asal perbuatannya. Boleh jadi mungkin perbuatan dia yang dia melakukan perbuatan zina di hotel mungkin barangkali akan timbul rasa takut, akhirnya rusak rumah tangganya, dan akhirnya timbul penyakit dan segala macam, bertahun-tahun tak pernah sembuh. Di dunia dia sudah disiksa oleh Allah SWT, apalagi nanti di akhirat jauh bahasa yang lebih besar lagi dari apa yang pernah dia kerjakan. Wa tadammanat itsbatul qadar, dan di dalam ini terdapat penetapan qadar dari Allah Subhanahu wa taala, wa anna al-'abda al-fa'il haqiqatan, sesungguhnya hamba itu hanyalah pelaku saja, dan ya bukanlah maksudnya Allah telah menetapkan segala sesuatu terhadap hambanya, tidak seperti anggapan orang-orang qadariyah. Dia menganggap bahwasanya adalah saya begini sudah ditentukan oleh Allah. Ya, orang begini sudah
udahlah saya memang sudah ditakdirkan jadi preman gadang, mungkin jadi orang elok aja. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ingat, la tai'asu min rahmatillah. Jangan putus asa. Siapapun kita pada hari ini, kita menganggap dosa kita setinggi langit, seluas langit, setinggi gunung. Tapi kalau seandainya kita datang kepada Allah Subhanahu, maka Allah akan mengampuni dosa kita dan segala amal saleh kita kerjakan itu akan dibalas dengan kebaikan. Bal tadammanat ta'ala al bid'ah wa dhalal. Begitu juga di dalam ayat ini terdapat juga penolakan terhadap semua para pelaku bid'ah dan orang sesat. Di dalam firman Allah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Karena di dalam ayat ini kata beliau, bi anna ma'rifatul haqq wal 'amal bihi, di sini kita diajarkan untuk mengenal kebenaran, petunjuk dari Allah SWT dan mengamal kebenaran dan petunjuk tersebut. Wa kullu mubtadi' wa dhal, orang melakukan perbuatan yang menyalahi daripada aturan Allah dan sesat, bahwa mereka itu orang-orang yang keluar daripada petunjuk tersebut. Wa tadamman ikhlasul din lillah. Begitu juga makna daripada ikhlas, mengikhlaskan agama hanya kepada Allah SWT, artinya ibadah, dan kita senantiasa minta pertolongan kepada Allah SWT di dalam firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Allah kami beribadah dan hanya kepada Allah kami minta pertolongan. Inilah ayat surah Al-Fatihah yang menjadi petunjuk dari Allah SWT agar kita selalu memahami bahwasanya Allah adalah pemilik segala kuasa, Allah lah yang menetapkan segala rezeki, Allah lah yang mengatur segala yang ada di permukaan bumi ini, Allah yang menetapkan balasan, Allah lah yang memberikan, hanya Allah lah satu-satunya yang berhak kita sembah, yang kita minta pertolongan kepadanya. Allah lah yang akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu jalan agama Islam, dan Allah lah juga yang akan menyelamatkan kita dari jalan orang-orang yang dilukai, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ini dia tafsir kita waktu ini kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita yang mendengarkan dan juga memberikan faedah bagi kami yang menyampaikan. Semua maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan taufik kepada kita. Tidak ada taufiknya untuk kita senantiasa menghidupkan hati kita dalam memahami kalam Allah. Karena satu ungkapan yang disampaikan oleh seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Uthman bin Affan, "Lau taharat qulubukum la tashba' min kitabillah." Kalau seandainya hati kita bersih, hati batin kita suci, maka